Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah kisah, yaitu tentang kisah seorang lelaki saleh yang termakan rayuan iblis. Pada zaman Bani Israel, hiduplah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat beribadah. Selama itu kegiatannya hanya beribadah kepada Allah. Tidak pernah sekalipun ia berbuat durhaka kepada Allah. Karena kesalihannya itulah banyak orang-orang yang berguru kepadanya. Tak kurang dari 60.000 murid setiap hari yang berguru kepadanya. Iblis yang mengetahui kesalihan lelaki itu menjadi penasaran. Dia ingin sekali menguji kesalihannya. Kalau biasanya dia hanya menguji orang-orang biasa, maka hari itu dia berjanji akan menggoda lelaki saleh itu. Di dalam benak iblis telah tersimpan cara-cara untuk menjerumuskan mangsanya. Suatu ketika, iblis bertamu ke tempat pertapaan lelaki itu dengan wujud seorang kakek tua. Melihat tamu yang belum pernah dikenalnya, lelaki saleh itu pun menegurnya. "Apa keperluanmu datang ke tempat pertapaanku ini?" tanya lelaki saleh. "Aku tidak lain hanyalah hamba Allah Ta'ala yang ingin menemani engkau dalam beribadah kepada Allah," jawab iblis. "Apa ada keperluanmu yang lain selain ini?" tanya lelaki saleh. "Tidak," jawab iblis. "Bagiku ketika aku beribadah cukuplah Allah Ta'ala yang menemaniku. Tetapi baiklah, silakan masuk," kata lelaki saleh. Iblis yang menjelma menjadi lelaki tua itu pun masuk. Setelah berbasa-basi sebentar, iblis itu pun meminta izin untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelaki saleh pemilik pertapaan itu pun mengizinkannya. Setelah mendapat izin, iblis segera masuk ke tempat pemujaan. Dia berdoa dengan sangat khusyuk sekali. Sesekali dia menangis, sehingga membuat lelaki saleh begitu mengagumi tapungnya tersebut. 3 hari 3 malam iblis yang menyamar menjadi manusia itu bermunajat. Selama itu pula dia tidak makan dan tidak minum. Yang dia kerjakan hanyalah berzikir dan berdoa. Melihat kehebatan ibadah tamunya, lelaki saleh itu pun sangat terpesona. Dalam hati dia ingin belajar kepada tamunya itu. "Sudah 3 hari Tuan beribadah. Apakah tidak sebaiknya Tuan beristirahat sejenak? Aku khawatir Tuan menjadi sakit karena tidak makan dan tidak minum," kata lelaki saleh. Karena ditegur si tuan rumah, sang tamu itu pun menyudahi ibadahnya. Dia pun berpaling ke arah lelaki saleh itu. "Tuan beribadah sangat khusyuk sekali. Apa yang membuat Tuan bisa berbuat demikian?" lanjut lelaki saleh. "Aku ini hanyalah seorang manusia biasa yang tidak lepas dari dosa," kata iblis mulai memasang jerat-jeratnya. "Sungguh, selama aku hidup, aku belum pernah melihat seseorang yang lebih bertakwa selain engkau," kata lelaki saleh. Dalam hati dia tertawa karena si ahli ibadah itu telah masuk ke dalam perangkapnya. Lelaki saleh itu kian terpesona. Dia sangat kagum dengan tamunya itu. Kalau yang luar biasa itu saja disebut sebagai sebahagian kecil, itu berarti yang tidak terlihat lebih hebat lagi, gumam lelaki saleh dalam hatinya. "Aku sungguh kagum dengan engkau. Kalau boleh, aku akan berguru kepadamu." "Aku bukanlah orang yang pantas menjadi guru," kata iblis merendah. "Tidak, engkau sangat pantas aku jadikan guru. Ketahuilah, aku telah beribadah selama berpuluh-puluh tahun, namun aku belum pernah merasakan beribadah yang begitu nikmat sepertimu. Selama ini pula aku masih makan, minum, dan tidur. Tolong tunjukkan cara beribadah yang sedemikian hebat kepadaku. Sungguh, aku ingin beribadah seperti itu," kata lelaki saleh. "Ketahuilah wahai orang saleh, dulu aku juga tidak bisa melakukan ibadah yang hebat seperti itu, sampai aku melakukan sebuah dosa," ucap iblis. "Maksudmu?" "Aku pernah melakukan sebuah dosa yang sangat besar sekali. Apabila aku teringat itu, maka aku sangat bersedih. Untuk menebusnya, maka aku berjanji untuk beribadah terus-menerus.
Itulah mengapa lapar, dahaga, dan mengantuk sekalipun tidak aku hiraukan. Aku hanya ingin menebus dosa-dosaku, kata iblis berdusta. Tuan, kalau begitu tunjukkan kepadaku bagaimana caranya agar aku bisa mencontoh beribadah yang khusyuk seperti Tuan. Keluarlah dari pertapaanmu dan lakukanlah sebuah dosa besar. Setelah itu lekaslah bertaubat. Bukankah Allah Maha menerima taubat hambanya yang bersungguh-sungguh? Ingat, kita akan merasakan manisnya madu apabila kita pernah makan empedu. Begitu juga kalau kita ingin merasakan manisnya ibadah, kita pernah melakukan maksiat kepada Allah. Terus kira-kira maksiat seperti apakah yang membuatku bisa merasakan manisnya ibadah? Tanya lelaki saleh. Lakukan perbuatan musyrik. Sesungguhnya tidak ada dosa yang lebih besar daripada menyekutukan Allah, kata iblis. Aku tidak mungkin melakukan itu karena syirik adalah dosa yang tidak terampuni, tegas ahli ibadah itu. Kalau begitu, lakukan zina, tawar iblis. Tidak, aku telah beristri. Selain itu, aku malu apabila itu ketahuan oleh para pengikutku. Apa kata mereka nantinya jika mengetahui hal itu? Jawab ahli ibadah, kalau begitu, bunuhlah seorang muslim, kata iblis. Tidak, karena sesungguhnya membunuh seorang muslim balasannya juga dibunuh. Aku tak mau melakukan itu, jawab ahli ibadah. Kalau begitu, minumlah khamar, kata iblis. Tampaknya lelaki ahli ibadah itu berpikir sejenak. Setelah mendengar perkataan tamunya, mungkin itulah dosa yang paling kecil, batin si ahli ibadah. Baiklah, lalu di manakah aku bisa membeli barang itu? Karena di kota ini tidak ada yang menjual khamar, ujar ahli ibadah. Pergilah ke kota seberang, kata iblis, menunjukkan tempat yang menjual khamar. Si ahli ibadah itu pun menuruti perkataan iblis yang menjelma menjadi tamunya itu. Dia berangkat menuju kota yang dimaksud. Di sana dia membeli sebotol minuman keras dari seorang penjual yang sangat cantik. Setelah khamar didapat, dia pun segera meneguknya. Sebagai seorang peminum pemula, khamar itu segera mempengaruhi jiwanya. Tak lama berselang, dia pun mabuk. Ketika dia melihat wajah si penjual yang sangat cantik itu, lelaki ahli ibadah itu pun menjadi tertarik. Nafsunya menggelegak. Karena tidak bisa menguasai diri, akhirnya dia pun menzinai wanita tersebut. Tiba-tiba suami wanita itu pulang. Ketika mendapati istrinya menangis, galaplah lelaki itu. Si ahli ibadah tampak ketakutan kalau perbuatannya dilaporkan ke pihak berwenang. Maka suami wanita itu langsung dihantamnya dengan sebatang kayu hingga tewas. Melihat hal yang demikian, iblis pun segera mengubah tubuhnya menjadi manusia lagi dan melaporkan perbuatan si ahli ibadah kepada hakim di kota itu. Lelaki ahli ibadah itu pun segera ditangkap. Sang hakim memberi hukuman cambuk 80 kali kepada ahli ibadah itu karena telah mabuk, lalu menambahnya 100 kali cambukan karena telah berzina. Yang terakhir, karena dia telah membunuh orang, maka dia pun disalib. Ketika mendapati si ahli ibadah itu nelangsa, iblis datang menanyakan kabarnya dengan wujud yang lain lagi. Saat itu dia menjelma menjadi seorang pejabat setempat. Wahai ahli ibadah, maukah engkau aku tunjukkan sebuah amalan yang bisa menebus kesalahanmu? Aku yakin kalau engkau melaksanakannya, engkau akan bebas. Apa yang harus aku lakukan? Tanya lelaki ahli ibadah. Ketahuilah bahwa aku adalah salah seorang pejabat di negeri ini. Aku berjanji akan membantu membebaskanmu. Namun ada syaratnya, kata iblis yang telah mengubah wujudnya menjadi seorang pejabat negeri itu. Apapun syaratnya akan aku lakukan asal aku bisa bebas, kata ahli ibadah. Engkau aku jamin bisa bebas asal mau bersujud kepadaku. Bagaimana mungkin aku mau sujud kepada manusia? Tapi baiklah, demi kebebasanku aku mau sujud kepadamu, kata ahli ibadah. Namun seketika itu iblis sadar bahwa saat itu ahli ibadah tersebut dalam keadaan disalib.
Iblis yang menjelma menjadi pejabat itu pun berkata lagi, "Engkau tidak perlu bersujud layaknya orang yang sembahyang, tetapi cukuplah engkau membungkukkan badanmu sebagai ganti sujud." Si ahli ibadah itu pun menuruti bujukan iblis. Dia membungkukkan badannya. Bersamaan dengan itu, sang algojo mendapat perintah untuk memenggal kepala si ahli ibadah. Kemudian sang algojo pun segera melaksanakan perintah tersebut. Akhirnya si ahli ibadah itu meninggal dunia dengan tanpa membawa iman barang secuil pun. Dia mati dalam keadaan ingkar. Begitulah akhir hidup si ahli ibadah. Dia mati dengan membawa kekafiran sebab bermain-main dengan dosa yang dianggap ringan, yaitu minum minuman keras.